adik-adik sekalian, kita belajar tentang matematika keuangan ya. Kali ini fokus ke bunga bank ya. Jadi kalau kita menaruh uang di bank, bank akan memberikan jasa berupa bunga ya. Ada dua, bunga tunggal sama bunga majemuk. Yang beneran ada di bank nyatanya kehidupan sehari-hari apa? Majemuk ya. Jadi bunga tunggal itu setahu kakak nggak diterapin di kehidupan sehari-hari ya, di bank aslinya. Dia cuma buat di teoritis aja. Mungkin zaman dulu ya. Nah, tapi kakak nggak pernah dengar bank yang menggunakan bunga tunggal ya. Terus apa bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk? Kakak mau ngebedain bunga tunggal dan bunga majemuk pakai POV dari kakak ya, point of view dari kakak, mindset kakak, tapi nggak beda dengan aslinya ya, dengan pelajaran tentang bunga tunggal bunga majemuk aslinya. Cuman beda kalimat aja ya definisinya. Begini kalau menurut kakak ya, bunga tunggal ya, pakai misal deh, misalnya bunga tunggal misalnya 7% lah sebulan. Yang ini juga 7% sebulan. Nah, kalau kita naruh uang sebesar A, maka bulan depan uang kita jadi A tambah B. Bulan depannya lagi, A ditambah B, ditambah B lagi. Bulan depannya lagi, A ditambah B, A tambah 2B, saldo awal nih, saldo awalnya kan A tambah 2B sebelum dapat bunga, dapat bunga lagi, tambah B lagi. Berarti setiap dapat bunga, bank menambahkan saldo kita sebesar B rupiah. Setiap saatnya dapat bunga, bank menambahkan saldo kita sebesar B rupiah ya. Di mana B-nya adalah persentase bunga. Akan namain I aja dalam kasus ini 7/100 ya, dikali A. Jadi kalau naruh 1 juta, bunganya 10%, ya berarti tiap bulan dapat 100.000. Tambah 100.000. Jadi penambahannya rupiah. Bisa? Bisa. Kalau bunga majemuk gimana? Kalau bunga majemuk, andai kita naruh uang sebesar A, dan dijanjikan bunga majemuk 7% sebulan, maka bulan depan uang kita jadi AR. Jadi bukan A tambah B, AR. Di mana R itu adalah sebuah bilangan pengali dari sebelum jadi sesudah. Besarnya dalam case ini 1,07. Dari mana tuh Kak? Kalau ini 7%, ya, Kakak namakan I-nya itu 0,07. Nah, R-nya itu 1 ditambah I. Jadi andai ini 17%, andai ini 17%, 1,17. Oke? Andai ini 8%, ini 1,08. Ya? Jadi itu tentang R. Bulan depannya lagi, jadi AR kali R lagi. Bulan depannya lagi, AR kuadrat saldo awal dikali R lagi. Jadi setiap dapat bunga, bank mengalihkan saldo kita dengan R. Kalau bunga tunggal, setiap dapat bunga, bank menambahkan. Yang ini menambahkan, yang ini mengalihkan. Kalau menambahkan dengan B rupiah. Kalau mengalihkan dengan R. Ya. R bukan rupiah ya. Nah, di kasus ini R-nya 1,07. Bisa? Bisa. Jadi gampang dong. Iya. Tapi kalau misalnya nyimpennya 10 bulan, ya jadi pangkat 10. Ya. Ini jadi A tambah 10B. Ya berhitungnya lumayan. Apalagi R itu pasti koma-komaan jelek. Kan bunga bank kan pasti 7%, 5% ya. Coba kalau bunganya 5%. R-nya 1,05. Ya, kalau R-nya 1,05 disimpannya 12 bulan, pangkat 12. Nah, kalau udah kayak gini nggak bisa menghindari kalkulator ya. Tapi kalau masih bulannya atau periodenya dikit, pangkatnya kecil, walaupun R-nya koma-komaan jelek, mudah dipangkatkan. Ini dasarnya. Nanti variasinya bisa apa? Bisa
di bulan ketiga top up, nambah lagi A lagi. Jadi nyimpannya 2 kali, di bulan pertama sama di bulan keempat gitu. Berapakah uangnya pada bulan ke-10? Jadi 2 kali nyimpen ya, nggak rutin. Kita urain aja manual begini ya. Nanti pakai rumus UN dan SN barisan aritmatika dan geometri ya. Aritmatika untuk yang tunggal, geometri untuk yang majemuk. Bisa? Bisa. Yuk, contoh soal yuk. Yuk. Adi menabung di bank pundi amal sebesar ini. Oh, berarti A-nya tuh 1.500.000 tuh. Terus dapat bunga tunggal. Ya, bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Berarti 6/100 kali 1.500. 6 sama 15, 90. Berarti Rp90.000 per tahun. Jadi uang Adi tadinya A. Tahun depan jadi A tambah B, di mana B-nya 90, A-nya 1.500.000. Tahun depannya lagi A tambah 2B. Tahun depannya lagi A tambah 3B. Oke? Bisa? Bisa. Oh ya, masalah istilah sebentar, kakak ke atas lagi. A tambah 3B atau AR pangkat 3, ya, ini AR pangkat 3, ini kondisinya apa namanya? Ada 3 paling tidak penyebutannya. Nah, pertama, awal bulan keempat. Nah, awal bulan pertama, awal bulan kedua, awal bulan keempat. Boleh. Baik ini maupun ini ya. Bisa juga akhir bulan ketiga. Akhir bulan ketiga. Atau sudah berjalan 3 bulan. Kan? Berjalan 1 bulan, berjalan 2 bulan, berjalan 3 bulan. Jadi, kalau sudah berjalan 3 bulan, sama akhir bulan ketiga, sama awal bulan keempat, itu sama. Kalau bunga tunggal ini, bunga majemuk ini. Oke? Dengan catatan di tengah jalan nggak ada top up ya. Jadi, nyetornya sekali doang di awal. Kalau ada top up, manual aja diurai. Ntar juga dapat ya. Logis-logisan aja. Oke? Lanjut yuk. Ini jadi 90.000 ya. Nanyanya kan B-nya aja. Jawaban yang C. Nomor 2. Juga bunga tunggal. 7% per tahun, berarti tiap tahun dapat berapa rupiah? 7/100 dikali 2 juta. 140.000 tiap tahun. Wih, lumayan ya. Nah, setelah 3 tahun, setelah 3 tahun itu artinya 3 kali dapat bunga. Jadi, naruh awal A, tahun depan sekali dapat bunga, tahun depan 2 kali dapat bunga, tahun depan 3 kali dapat bunga. Jadi, uangnya segini. Ya, 3B itu berarti 420.000. A itu adalah 2 juta. 2 juta ditambah 420.000. Yang E berarti. Bisa? Bisa. Setelah 3 tahun boleh juga dibilang sebagai akhir tahun ketiga, boleh juga dibilang sebagai awal tahun keempat. Ya. Oke, yuk nomor 3. Pak Adi menginvest uangnya sejumlah A, ini katakan A, di suatu bank dengan bunga, jadi bunganya adalah 4/100 dari A, atau bunganya 1/25 dari A. Oke, jadi misalnya Pak Adi menanam uang sebesar A. Ya. Setelah berjalan 1 tahun, A tambah B. Setelah berjalan 2 tahun, A tambah 2B. Setelah berjalan 3 tahun, A tambah 3B, dan seterusnya. Pertanyaannya, kapan uang Pak Adi menjadi 2A? Oke? Nah, kita tahu nih, ternyata B-nya adalah 1/25A. Berarti kalau B ini sebanyak 25 buah dikumpulin, jadi 2 kali lipat dong.
Berarti jawabannya 25 tahun. Oke? Kalau 25 tahun dia menabung, 25 kali dapat B. 25 kali dapat B itu setara dengan 1A. Berarti saldo awal A, total bunga A juga jadi 2A. Bisa? Bisa. Oke? Yuk ke nomor berikutnya. Nomor 4. Arif menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta. Nah, ini mulai majemuk. Nah, ini 20% ini untuk memudahkan perhitungan. Di kenyataan sehari-hari, kalau ngasih bunga 20%, banknya bisa bangkrut ya. Gede banget ya. Ya, jadi kalau 2% bunga majemuk nih, bunga majemuk ya. R-nya 1,02 jelek. Tapi di kehidupan sehari-hari mungkin nih bank ngasih bunga segini. Kalau 20%, R-nya berapa? 1,2 ya. Di sini 20%, berarti pakainya yang 1,2. Uang Arif tadinya A, setelah 5 tahun, tentu uangnya menjadi setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, setelah 5 tahun jadi AR pangkat 5. Oke? Padahal R-nya adalah 1,2 atau 12/10. Berarti uang Arif sekarang ini AR pangkat 5. A-nya 2 juta kali R pangkat 5. Nah, ini 10 pangkat 5 sama 10 pangkat 6 tinggal 10. Berarti 2 kali 10, astagfirullahaladzim, 12 pangkat 5. Pangkat 2 aja 144. 144, 144, 6, 7, 5, 5, 7, 6, 144. 6, 3, 10, 17, 10, 2. 207, 36 ini masih 12 pangkat 4. Astagfirullahaladzim. Istighfar mulu, ya bagus kan? 20736, tulis ulang di sini. 20736, ya benar, 20736. Dikali 12 lagi, supaya jadi 12 pangkat 5. Berarti ini 41472 kalau dikali 2 dikali 1 20736. 23884 2. Ini baru 12 pangkat 5. Dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi berarti 4 6 8 tambah 8 16, 8 tambah 8 16 tambah 1 17. 8 tambah 8 tambah 1 lagi 9, 2 tambah 2, 4. Jadi 49766, tapi ini ya masih ada 10. Berarti masih ada 0 lagi saya nih. Kan ada 10 yang belum nih. 10 angkatan. Berarti 4.976.640 yang E. Gitu ya. Ini masih ke cover ya. Tapi nggak apa-apa ya, seandainya nanti di nomor-nomor terakhir. Dan bunga ini kalau hitungannya tanpa kalkulator memungkinkan jadi soal SNBT gitu ya. Tapi kalau hitungannya memerlukan kalkulator, misalnya R-nya ini membuat R-nya jelek nih, misalnya 1,07 gitu. Terus tahunnya sampai 10. Nggak memungkinkan ya, nggak memungkinkan tanpa kalkulator. Namun biasanya kalau di SNBT, soal yang tak memungkinkan kalkulator, pilihan gandanya bentuknya kayak pangkat-pangkatan gini nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ada pangkatnya gitu. Jadi kita nggak ngitung sampai tuntas. Tapi kalau dalam rupiah langsung, tuh kayak rupiah langsung begini, dan memerlukan kalkulator, biasanya tipe soalnya buat ulangan harian aja di sekolah. Dan dibolehin sama gurunya pakai kalkulator ya. Oke? Oke. Yuk, nomor 5. Modal sebesar 5 juta ditabung di bank dengan suku bunga. Ini nggak disebutin yang kakak bilang ya. Berarti majemuk ya. Berarti
Ini R-nya 1,2. Bukan 1,02, sekali lagi. Kalau 2% baru R-nya 1,02. Ya. Kalau 20% 1,2 per tahun. Tiap semester sekali. Oh, sorry. Jangan langsung ngejar. Jadi R itu ngali setiap dapat bunga. Ini dapat bunganya bukan semester. Nah, dibayarkan tiap semester berarti suku bunga yang dipakai cuma setengahnya, 10%. Berarti R-nya 1,1. Oke, jadi R itu kita convert dari persen yang pakai 1 tambah I tadi. Baca soal sampai tuntas dulu. Bayar bunganya setiap apa? Setiap semester, setiap bulan, setiap tahun. Walaupun di brosur tulisannya 20%, tapi ada kata per tahun. Kalau bayarnya tiap semester, berarti sama aja 10%. Berarti R-nya 1,1. Setelah T tahun, oh ini kalkulator ini. Kalkulator kenapa? Karena nyari pangkat ya, nyari pangkat. Setelah T tahun besar modal tersebut menjadi ini, berarti 7320.500 itu adalah 5 juta. 1,1 pangkat berapa ya? Pangkat berapa ya? Pangkat K lah gitu. Berarti ini jadi nanti 7.320.500 dibagi 5 juta sama dengan 1,1 pangkat berapa gitu. Nanti setelah K-nya dapat, misalnya K-nya dapat, bukan langsung jawaban ini. K-nya dapat satuannya semester. Nanti dibagi 2 lagi. Jadi jawaban A, kalau K-nya 2, 4, 5, 6, 7. Oke? Oke. Ya, ini kalkulator caranya begini. Ini logaritma ya, jadinya ya. Tapi kalau yang nggak tahu logaritma, cukup kalkulator itu kalau kita kali tanda kalinya kita pencet 2 kali gitu, terus sama dengannya berulang-ulang. Misalnya 2, ini di beberapa kalkulator yang kakak tahu ya. Terus kita kali lagi, terus kita ketik sama dengan. Nanti yang di layar itu 2 pangkat 2. Terus kita pencet sama dengan lagi. Nanti yang muncul itu 2 pangkat 3. Kita pencet sama dengan lagi, yang muncul 2 pangkat 4. Dibikin percobaan dulu aja dengan kalkulator kalian. Apakah kalau 2 lambang kali lagi terus sama dengan munculnya hasilnya 4. Tapi pas dipencet sama dengan sekali lagi jadi 8. Pas dipencet sama dengan sekali lagi jadi 16. Nah, di kalkulator kakak kayak gitu ya. Casio FX berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini kalian bisa nulisnya ini begini dulu, ini dibagi dulu ya. 7, 3 atau di sini pakai kalkulator langsung saat membahas soal. 7, 3, 20, 500 dibagi 5 juta. 2, 3, 4, 5, 6. 1,4641. 1,4641. Jadi ini nih 1,4641. Nah, 1,4641 itu adalah 1,1 pangkat berapa? Tadi kalau 1,11 kuadrat itu kan 121. 121 kali 121, 121, 242, 121. 14641. Ngepas tuh. Ternyata ini adalah 1,1 pangkat 4. Astagfirullah ya. Nggak perlu kalkulator ya. 121, 242, 121, 14641 pas. Berarti jawabannya bukan 4. Jawabannya 2 tahun ya. Karena K ini maksudnya 4 kali dapat bunga. 4 kali. Jadi
pangkatnya R atau pengalinya B adalah dapat bunganya berapa kali. Ini 4 kali dapat bunga, berarti 4 semester, berarti 2 tahun. Jawabannya B. Oke, yuk nomor 6. Junaidi menabung di bank sebesar 100 juta, bunga diberikan setiap cawu. Wah, ini ya enaknya. Kayaknya ini kalkulator. Bunga bank setiap cawu. Cawu itu catur wulan, berarti setahun 3 kali dapat bunga. 2 tahun ini berarti 6 kali dapat bunga. Maka tingkat suku bunga per tahunnya. Berarti gini. 108.285.671 adalah 100 juta dikali R pangkat 6. Berarti ini kalau dibagi 100 juta nih, kurang 0 lagi 3 ya. Coba ini. 100 juta. Oh, berarti ini tinggal komanya geser ke 1,08285.671 dong. Jadi ini gitu. Kan dibagi 100 juta. Hitung aja banyak nolnya, kan geser-geser koma terus. Ini adalah berapa pangkat 6. Berarti R-nya ini dipangkatin 1/6 aja. 1,08285.671 pangkatin 1/6. Oke? Jadi ini tinggal dicari dengan kalkulator aja ya. Setelah kakak hitung, hasilnya itu sebentar. Kalkulator. Kakak belum mempersiapkan ketika take video. Dah. Mesti yang saintifik. Karena pangkat pecahan hanya bisa kalau yang saintifik. Yang standar nggak bisa. Ngitungnya 1,08285671 di pangkat itu di kalkulator yang saintifik di HP ya, tekannya tombol X pangkat Y. Nanti otomatis akan ada nggak kelihatan, akan ada kurung muncul, lalu kurungnya kita isi dengan 1/6, karena 1/6 ada nggak di sini lambang 1/, kalau nggak ada, oh ini ada tulisan 1/X ya, jadi tulis 1/6 kurung tutup, nggak usah kurung tutup juga, di bawahnya kecil udah ada hasilnya ya, nggak kelihatan ya. Oke, kakak ketikin, kakak tulisin ya, 1,0133555071 ya. Jadi kalkulatornya yang saintifik, ketik ini 1, dan seterusnya. Pangkat itu tombol X pangkat Y ya. Kemudian ketik 1/X yang ada di atas tombol X pangkat Y, ketik 6 ya. Atau kalkulator bro sendiri lah ya ini. Nah, ini rasio untuk 1 cawu. Berarti persen 1 cawu adalah 1, jadi kan ditambah 1, dikurang 1 ya. 1,3355071 persen. Jadi ini bunga 1 cawu ya. Jadi angka yang hasil tadi kita kurangin 1 aja. Jadi jadi kurangin 1 berarti 0,01 ya. Itu jadi persentase. Jadi persen 1 cawu adalah, nih kakak sedang nulis ulang ini doang, 1,3355071%. Berarti persen 1 tahun dikali 4. Ini pembulatan ya.
1,33,55,071 kali 1 cawu, berarti kali 4 ya. Kali 3 ya. Kan 3 cawu ya. Nah, kali 3. 4,00652113%. Pembulatannya jadi 4%. Oke, pakai kalkulator yang ada di HP aja ya. Kalau di laptop agak ngebingungin. Yuk, nomor 7. Bu Sri menabung sejumlah uang di bank. Setelah akhir tahun ketiga, tabungannya menjadi segini. Banyak pemberian suku bunga per tahun segini. Dan bunganya juga tahunan ya. Oh, setiap akhir tahun. Berarti R-nya itu 1,1. Oke? Berarti tabungan awal Bu Sri dikali R pangkat banyaknya bunga 3 kali dapat. Itu jadinya 33 juta. 275.000. AA-nya tinggal dibagi aja. Ini kalau 1,1 pangkat 3-nya mah nggak kalkulator memang. Kenapa? Karena dia adalah 121 kali 11 ya. 121, 121, 1331. 1,331. Tapi ngebagi ininya lumayan juga ya. Kita kalkulator. Nggak apa-apa ya, karena yang diperlukan kalkulator itu tipe soalnya berarti yang untuk ulangan sekolah. 275.000 33 juta 275.000 dibagi 1,331. 25 juta persis ya. 25 juta persis. Oke, yuk nomor 8. Pak Adi menabung di 2 bank berbeda sebesar masing-masing 2 juta. Bank pertama suku bunganya tunggal 15% setahun. Jadi B adalah 15/100 dikali 20 juta. Set. Jadi 300.000. Bank kedua R-nya 1, memberikan nggak disebutin berarti majemuk ya. R-nya 1,1. Setelah 5 tahun mengambil semua uang di kedua bank. Selisih antar keduanya. 5 tahun perlu kalkulator nggak? Sepertinya. Jadi untuk yang ini A tambah 5B. Untuk yang ini A kali R pangkat 5. Kita kurangin aja. Atau masing-masing kerjainnya terus kurangin manual. A tambah 5B, AR pangkat 5. Iya, masing-masing aja deh. Ini kan 20. R pangkat 5 tadi udah kan ya? Kalkulator lagi ya. Tapi sebenarnya tanpa kalkulator juga bisa loh. 121, 121 yang gitu-gitu ya. Jadi 1,1 pangkat 5 itu 1,1 kita pangkatin 5 itu 1,61051. A-nya 2 juta. 2 juta dikali 1,61051. Berarti ini kalau kita kali 2, ini 2, ini 0, ini 1, ini 2, ini 12, ini 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasih 0 lagi 1. Jadi uangnya ini bukan 2 juta, 20 juta.
Berarti kasih 0 lagi, satu lagi. Nah, jadi uangnya 32 juta, 210, 200 untuk yang majemuk. Nah, yang tunggal adalah 20 juta ditambah 5B ya. 5B-nya ini 5 kali 300. 15 1,5 juta bukan? Ini kan 30. Ini 3 juta. Ya, ini 3 juta bukan 300.000. Ya. Jadi 3 juta kali 5 15 juta. 15 juta sama 20 juta jadi 35 juta. Ya, 15% itu dari 20 juta 3 juta ya. Bukan 300.000 ya. 3 juta kali itu 15 juta kali 5. Awalnya 20 juta jadi 35 juta. Berarti selisihnya 35 juta dikurang 3 juta 210 200. 800 0 9 10 kali 9 9 kurang 2 7 4 kurang 2 2 2 7 90. Oh sorry, ini kan minjem 10, ini tinggal 9 dong ya. 0 0 10 kurang 28, ini 10 udah dipinjem 1 10 jadi 9 ya. Kemudian ini jadi 9 kurang 1, ini 8 harusnya. Gitu ya. Jadi 2789 yang B. Ngitungnya. Ya kalau ngitung uang begini ya, kalau uangnya ada enak ya. Yuk, Ratna menabung di Bank A selama X tahun dan uangnya menjadi M. Wati juga menabung di bank yang sama dalam X tahun juga. Uangnya menjadi 3 kali lipat uang Ratna. Jika tabungan awal Wati sebesar 2.700.000, bunga majemuk ya. Kalau bunga majemuk berarti mindsetnya dari satu kondisi ke kondisi lain itu dikali, bukan ditambah ya. Kalau bunganya sama berarti pengalinya sama ya, gitu. Walaupun nasabahnya berbeda ya. Coba kasih gambaran, ada Ratna, ada Wati. Ratna, awal Ratna yang ditanya ya. Awal Ratna yang ditanya. Kemudian dalam X tahun uangnya menjadi M. Uangnya menjadi M. Wati juga menabung di bank yang sama. Dan uangnya menjadi 3 kali uang Ratna. Berarti menjadi 3M atau 3 kali tanda tanya. Secara bahasa 3 kali uang Ratna di waktu yang sama dong. Masa 3 kali kondisi awal Ratna sih ya. Wati juga menabung di bank yang sama dalam X tahun dan uangnya menjadi 3 kali uangnya Ratna, 3M ya. Kalau 3 kali tanda tanya harusnya kalimatnya 3 kali uang Ratna semula gitu ya. Jika tabungan awal Wati adalah 2.700.000 dan sistemnya bunga majemuk, berarti ini berapa? Wah, mudah banget. Lamanya membacanya, padahal ini. Berarti kondisi dari tanda tanya menuju M dengan 2.700.000 menuju 3M rasionya sama. Oke? Berarti ini ya, jadi gini loh. Ini M, ini tanda tanya, ini 3M, ini 2.700.000. Ini harus 900.000 bukan? 900.000 menuju M dengan 2.700.000 menuju 3M, pengalinya akan sama nggak? Logis? Logis ya. Jadi jawabannya 900.000 yang E. Ya, yang biasa ngerjain PKPM,
feel-nya dapat tuh ya. Kenapa kok tinggal bagi 3 aja dari sini. Tapi coba kalau kita mau formal nih, ini yang belum tahu. Ini jadi M. A menjadi M gara-gara dikali R. Ini ada 2.700.000. 2.700.000 menuju 3M juga dikali R. Kalau cara formalnya, si M ini kan A kali R itu sama dengan M. Jadi si M ini adalah ini. M ini adalah M ini AR. Berarti sorry, R ini adalah M bagi A. R ini M bagi A. Berarti 2.700.000 dikali M dibagi A sama dengan 3M. Bertele-tele banget ya, padahal logika gampang kok ya. Nah, ini kan coret tuh. Jadi 3A, 3M. Berarti A itu, kalau kalian bilang A sama dengan 2.700.000 dibagi 3. Tapi dengan kayak kesebangunan atau perbandingan lurus ya. Jadi 2.700.000 penduduk menghasilkan sampah sebesar 3 miliar kubik. 2.700.000 penduduk. Nah, ada negara lain yang sampahnya cuma 1 miliar kubik. Negara ini 3 miliar kubik sampahnya, penduduknya 2.700.000. Ini penduduk sampahnya 1 miliar kubik. Penduduknya berapa? Kalau cara nyampahnya sama nih di kedua negara. Oke, perbandingan lurus SMP ya. Oke, ya jadi jawabannya E tanpa bertele-tele ya, tanpa formal. Yuk, nomor 10. Nah, kakak suka kalau pilihan ganda begini. Kenapa? Karena nggak perlu kalkulator lagi ya. Dan model kayak ginilah yang mungkin muncul di SNBT, di SIMAK gitu ya. Oke, setiap awal bulan Pak Adi menabung. Ada kata setiap. Wah, ini yang nggak enaknya ini. Ya, tapi kan pilihan ganda begini. Berarti ini R-nya 1,01. Setelah 1 tahun berarti dapat bunga 12 kali. Jadi setelah ini saldo gitu. Setelah 1 tahun saldonya menjadi AR bukan? Apakah setuju? Setuju ya. Kalau setelah 1 tahun, kok saldonya jadi AR? Iya, bukan AK. Kalau A itu sebelum 1 tahun. Ya, masih 11 bulan gitu ya, masih mengendap ya. 1 tahun udah lewat, saldonya jadi AR. Setelah 2 tahun gimana? Saldo yang AR tadi udah jadi ARR. Saldo yang AR kemarin. Tapi dia top up sebesar A dan ini belum dapat bunga. Oke? Sorry, udah dapat bunga dong setahun. Udah dapat bunga setahun kan setelah 2 tahun. Aku ulangi. Setelah dapat ini dia nabung lagi sebesar A ya, tapi udah masuk tahun berikutnya ya. Nah, yang ini dapat bunga sekali lagi jadi AR kuadrat, ini dapat bunga sekali jadi AR. Oke? Setelah 3 tahun, ingat ya, setelah 3 tahun berarti itu maksudnya di akhir tahun ketiga. Jadi dia udah nabung 3 kali. Ya, sudah nabung 3 kali, masing-masing dapat bunga. Jadi yang AR kuadrat yang awalnya dari saldo awal ini udah jadi AR pangkat 3. AR yang bulan lalu udah jadi AR kuadrat. Nah, kemudian awal tahun 3, ini kan akhir tahun ketiga nih. Awal tahun ketiga itu nabung A dan udah mengendap setahun. Gitu. Oke? Berarti setelah tahun ke-12, setelah 12 bulan, dia akan jadi AR tambah AR kuadrat sampai AR pangkat 12. Kakak tanya, ditambah A lagi nggak di depannya? Enggak. Kenapa? Kalau ditambah A lagi, berarti sama aja memperhitungkan setelah 1 tahunnya, jadi udah tahun depannya. Jadi yang tambah A lagi itu buku baru. Setelah 1 tahun itu store cuma 12 kali, jadi cuma 12 suku.
Setornya 12 kali dan setoran terakhir awal bulan lalu. Bayangin gini aja, ya. Setornya setiap awal Januari. Jadi ini kondisi AR-nya akhir Januari. Ini kondisi akhir Februari. Oke. Ini kondisi akhir Desember. Gitu. Jadi kalau kalian nambahin A1 lagi, ini kondisi awal Januari tahun depannya. 1 Januari atau 2 Januari tahun depannya ini. Gitu ya. Jadi kalau akhir Desember nggak ada A yang sendiri ini. Oke, berarti ini sama aja nanya S12 bukan? Dengan suku awalnya AR, tapi suku awalnya AR bukan A. Rasionya R 12 kurang 1 dibagi R kurang 1. Deh, yuk masukin angkanya deh, masukin angkanya. AR itu adalah 2 juta dikali 1,01. Jadi AR ini 2 juta dikali 1,01. Kemudian R kurang 1 ya. R kurang 1 itu 0,01. Kan R-nya 1,1. 1,01 ya. Dikurang 1, 0,01. Dikali R pangkat 12. 1,01 pangkat 12 kurang 1. Nah, yang ini nih, jadi berapa ini? 101 bukan? 1,01 dibagi 101 dikali 2, 202. Ada jutanya. Berarti 202 juta dikali R pangkat 12 kurang 1. Jadi jawabannya D. Mudah? Mudah. Logis? Logis ya. Jadi kalau ada top up kayak gitu ya. Yuk, nomor 11. Pada awal tahun 90, nabung 1 juta. Setiap awal tahun selama 10 tahun. Setiap awal tahun selama 10 tahun. Selalu menabung dengan jumlah yang sama. R-nya 1,1. Setelah 12 tahun. Nggak masalah. Berarti sama aja tuh. Setelah 12 tahun sama aja soal ini setelah setahun kan? 1 tahun menabung. Oh, berarti ini benar-benar sama dong. Ya, coba camkan deh. Ya, besar R-nya yang beda, tapi ini secara waktu sama kan? Ini setiap awal bulan, tapi setelah setahun. Besar tabungan setelah 1 tahun. Ini setiap awal bulan. Yang ini setiap awal tahun. Selama 10 tahun. Oh, ada bedanya dikit. Ada bedanya dikit. Nggak teliti ya bacanya. Ayo, silakan. Jadi yang rutin itu 10 tahun. 2 tahun berikutnya mengandalkan saldonya. Jadi stop setoran. Ya. Berarti selama 10 tahun pertama, selama 10 tahun, ini AR tambah AR kuadrat sampai AR pangkat 10. Oke? Selama 10 tahun. Oke? Jadi, kayak tabel ini, tapi cuma sampai 10 doang. Saya, ini sama aja AR, R pangkat 10 kurang 1, dibagi R kurang 1. Nah, ini kakak namain A besar. Nah, gitu. Jadi, setelah 10 tahun, ya, setelah 10 tahun, uangnya A. Setelah 10 tahun. Tapi setelah 11 tahun, uangnya A kali R. Jadi, ini cuma dikali R doang. Atau boleh juga nggak usah pakai huruf A besar. Langsung AR, R pangkat 10 kurang 1, R min 1, dikali R lagi. Kalau ini adalah ini. Kan dari sini ke sini hanya dikali R, tidak ada top up. Ya. Pas akhir tahun ke-12, ARR.
dikali R pangkat 10 kurang 1 dibagi R kurang 1. Oke? Jadi 10 tahun kayak nomor 10. Ya. Tapi tahun ke-11 dan 12 seperti nomor-nomor yang depan tadi yang nggak ada setoran, ya. Cuma dikali R doang. Berarti A kali R pangkat 3. Ya. Jawabannya ini, ya. 10 tahun pertama menghasilkan ini, setelah 11 tahun dikali R, setelah 12 tahun dikali R lagi. Ya. Berarti A 1 juta, R pangkat 3. R pangkat 3 itu 1,1 pangkat 3. 121 kali 11. 1331. Jadi 1,331. R pangkat 10. 1,1 pangkat 10 kurang 1. Untuk yang ini. R kurang 1. R kurang 1 itu adalah 0, ini R-nya berapa tadi? R-nya 1,1. R kurang 1-nya berarti 0,1. Oke, dibagi 0,1. Berarti ini 10 pangkat 6. Ini kalau digeser komanya 13,31. 13,31 dengan catatan 0,1 ini dikali 10. Oh sorry. Bukan 13,31, 0, jadi ini dikali 10, ini juga dikali 10. Dikali 10, iya benar ya 13,31 ya. 13,31 per 1. Berarti ini kan sudah juta. Ini kan sudah juta. Sama ini. Berarti cuma ininya aja. Udah. Ini udah sama. Nggak ada yang perlu dihitung. 13,31 R pangkat 10 kurang 1. Jawabannya C. Bisa semua? Bisa. Oke, mudah ya. Mudah. Jadi rumus-rumusnya sedikit banget. Cuman pengertian itu tadi ya. Bunga tunggal dari satu kondisi ke kondisi berikutnya ditambah B. Bunga majemuk dari satu kondisi ke kondisi berikutnya dikali R. Dengan R tadi udah kakak ajarin. Oke? Seandainya ada top up di tengah jalan, baik top up-nya rutin maupun top up-nya pada bulan-bulan tertentu doang, ya manual jadi urai. Nanti bisa dihitung pakai rumus barisan deret. Jadi bunga hampir tidak ada rumus. Hampir tidak ada rumus. Jadi kalau kita nguasain pemahaman dibantu rumus barisan deret aritmetika geometri, beres. Oke? Terima kasih. Kita lanjutin ke bahan anuitas. Tetap semangat.